masih dengan suasana Natal kali ini. Walaupun kita tidak bisa memeriahkan Natal seperti biasanya, tapi sesungguhnya adalah Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada amin saudara-saudara? Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan saudara-saudara. Terus berkat murah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, walaupun saat ini suasana Natal yang kita rasakan tidak seperti biasanya, tapi sukacita Natal selalu ada di hati kita.
merasakan damai Natal saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu, berkumpul, memuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini kami mau tinggikan Engkau. Biarlah Engkau tuntun ibadah kami dari awal pertengahannya hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan bersorak bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom. 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 Ada sukacita saudara, amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Tuhan
Mari kita pujikan nama Tuhan saudara-saudara dengan lebih lantang lagi. Dengan hati yang lebih lapang saudara-saudara. Kita berikan hati kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang kekal. Kita mau katakan inilah rindu kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa kerinduan kami Tuhan. Menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Allah yang sangat baik. Tangan-Mu menuntut setiap langkah kaki kita Tuhan. Kami mau ucapkan syukur kami. Kami mau ucapkan syukur kami.
Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu segala apa yang ada di dalam diri kami semuanya ya Tuhan. Dari pujian kami ya Tuhan, hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini ya Tuhan. Suasana surga yang turun di tempat ini ya Tuhan, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berperkara lebih lagi ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang memulihkan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk ayo saudara. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Tuhan kita baik. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Janji pemulihan bagi mereka yang bertobat. Bagi mereka yang bertobat. Kalau enggak bertobat, enggak menerima janji itu. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Adalah minggu terakhir. Dan selama 1 tahun ini apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, sukacita, duka cita, semuanya mengiringi kita dalam 1 tahun ini. Tapi berkenaan dengan kehidupan kita, yaitu tentang bertobat, berarti ada sesuatu hal yang gak benar dalam hidup kita. Dan Tuhan mau membenarkan itu, tapi kita harus bertobat terlebih dahulu. Yang berkenaan dengan bertobat berarti segala sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kita itu harus disingkirkan. Yang tadinya memiliki kebencian, iri, dan kejahatan-kejahatan yang lain
yang tersimpan di dalam hati, saudara, ini perlu bertobat. Karena yang tersimpan di dalam hati ini enggak semua orang tahu, enggak semua orang ngerti. Tapi ternyata itu yang menjadi penghambat kita, tidak menerima pemulihan, tidak menerima janji Tuhan. Ini di penghujung tahun, di minggu terakhir, mari kita sama-sama belajar, mari kita lihat. Kalau Tuhan maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu menyingkapkan segala sesuatu yang enggak benar itu. Membersihkan segala sesuatu yang enggak benar itu. Tapi masalahnya kita sadar enggak? Bertobat itu perlu kesadaran, perlu sadar diri untuk mengerti perbuatan yang enggak benar itu. Untuk mengerti perbuatan yang enggak baik itu. Dan inilah yang kita harus belajar sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar di dalam Zakaria pasal yang ke-12. Zakaria pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Judulnya, perikopnya ratapan atas dia yang tertikam. Kita baca bergantian, nanti ayat 14 kita baca bersama-sama. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ratapan pasal yang ke-12 ayat 10 mulai di sini. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri. 2, 3. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ini pertobatan. Permohonannya ini kalau kita mau memohonkan tentang dosa atau kejahatan yang kita lakukan, itu dosa anak cucu, saudara. Bahkan permohonannya itu untuk semuanya, keturunan-keturunannya. Ini pertobatan yang nyata, saudara, yang benar-benar yang Tuhan ingin semua anak-anak Tuhan itu merasakan pertobatan itu. Haleluya. Jadi permohonan pertobatan kita nggak tahu. Kalau berbicara tentang anak Daud itu, saudara berada di tempat ini juga menjadi keturunan Daud. Yang percaya katakan amin. Ya. Kristus Yesus itu keturunan anak Daud. Dan saudara adalah anak-anaknya, satu keturunan. Di dalam roh itu kita disatukan, haleluya. Jadi kalau kita berdoa tentang pertobatan itu, saudara, pertobatan yang dilakukan oleh orang tua kita, pertobatan yang dosa yang dilakukan oleh orang tua kita, dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, dan dosa yang dilakukan oleh kita dan keturunan kita, itu satu bagian di situ. Jadi ketika kita memohonkan doa tentang pertobatan itu, pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan untuk diri kita saja, tapi bagi keturunan kita, bagi orang-orang yang percaya. Dan di situ ada perlindungan, ada proteksi ketika kita memohonkan doa itu di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara itu menerima keselamatan itu. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan itu. Siapa percaya sama Yesus? Saudara menerima keselamatan. Saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara menerima keselamatan itu, saudara. Tapi ingat, dosa itu selalu merongrong dalam kehidupan kita. Dosa itu selalu menghantui kita.
Makanya seringkali saya tanyakan, sudah berapa kali, sudah berapa dosa yang saudara lakukan sebelum saudara datang ke gereja itu? Ada yang sudah berbuat dosa? Pasti, saudara. Dan kita sering kali melupakan itu. Belum dosa yang melekat, yang nggak bisa kita tinggalkan. Dosa yang melekat yang nggak bisa kita tinggalkan itu adalah kebencian. Sampai menjadi kepahitan, dan itu seringkali tidak sadar dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh anak-anak Tuhan, bahwa dosa itu yang sedang melekat itu seolah tidak terjadi apa-apa. Itu loh saudara, pandainya dosa itu yang terus menikam tadi bahasanya di dalam diri kita. Jadi kalau kita memiliki kebencian sampai menjadi kepahitan dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara boleh kepahitan kepada siapa? Kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada saudara-saudara yang lain. Saudara mungkin punya kebencian di situ, punya kepahitan di situ. Karena tersakiti, ya kan? Pasti ada sebabnya. Lah itu yang harus dibersihkan. Tidak sepatutnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Tuhan itu menerima kebencian. Tidak sepatutnya. Karena kita memiliki gen kasih, saudara. Gen kasih ini yang diturunkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya sama Tuhan Yesus kan? Maka gennya kasih itu harus melekat di dalam diri kita. Dan kasih inilah yang menutupi segala dosa. Tidak sepatutnya kalau kita disakiti, kita memiliki kebencian, kita merasa sakit hati. Ini saudara. Sudah dipastikan orang yang hidup itu memiliki benih dosa tentang kebencian itu saudara. Dari Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa, dengan si ular yang menipu untuk mengajak makan buah itu saudara, sampai turun ke Kain dan Habil saudara. Nah, Kain dan Habil itu karena kebencian saudara, karena iri hati saudara. Iri hati sampai akhirnya kejahatan yang besar itu terjadi. Dari persembahan yang diterima oleh Tuhan dan Kain melihat apa yang dipersembahkan oleh Habil itu yang diterima oleh Tuhan. Itulah menjadi sebab penyebabnya dosa pembunuhan itu terjadi. Dari iri, dengki, semuanya sebenarnya baik, loh saudara. Tujuannya mempersembahkan, loh saudara. Memberikan persembahan itu. Karena persembahan yang diberikan tidak diterima oleh Tuhan, saudara. Karena hati yang kurang tulus, saudara. Dan mengakibatkan pembunuhan. Habil harus dibunuh oleh Kain, saudara. Terus turun-temurun dosa itu menjadi besar. Jadi yang namanya kebencian, benih kebencian itu, iri dengki, itu ada di setiap manusia. Tapi ingat, karena saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gen kasih itu tadi sudah dinyatakan di dalam diri saya dan saudara. Yang harusnya lebih besar dalam hidup kita adalah kasihnya itu. Jadi kalau yang namanya kebencian, iri dengki itu lebih besar dalam diri kita, berarti kasih kita itu kurang. Harus dibangun yang namanya kasih itu. Keyakinan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan harus terus dilatih. Supaya kasih kita itu semakin besar di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara harus mengerti di sini. Kalau Tuhan berjanji tentang pemulihan itu, harus sadar perbuatan dosa itu
yang kita lakukan dan kita mengerti bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah. Dan yang harus kita lakukan adalah tindakan kita adalah bertobat. Yang namanya bertobat itu berpaling dari tindakan kita yang salah dan menuju tindakan yang benar. Sudah melupakan perbuatan yang kita yang salah dan menuju dalam perbuatan yang benar. Saudara, itu bertobat dan tidak mengingat-ingat lagi. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini yang mengalami kebencian, yang mengalami iri dengki, yang mengalami sakit hati. Mungkin sekarang saudara ngecek, enggak ada tuh. Tapi begitu ada orang yang menyakiti Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada di depan saudara, terus dengan perkataan yang mungkin simpel saja, sebenarnya tidak menyakiti saudara. Tapi sudah dari dulunya, itu sudah perkataan atau perbuatan orang itu yang pernah menyakiti saudara itu sudah melekat. Dan ketika orang itu muncul tiba-tiba, kebencian itu timbul lagi. Sakit hati itu timbul lagi. Ada yang pernah mengalami itu? Ada yang pernah mengalami itu? Itu harus dikikis habis, saudara. Itu harus dikikis habis. Biarkan kasih itu yang lebih besar dalam hidup kita. Jadi yang namanya pertobatan itu harus mengoreksi benar-benar setiap kehidupan kita. Dari sisi mana kejahatan yang kita lakukan itu. Saudara bisa nggak mengampuni? Bisa. Saya bisa mengampuni. Tapi coba tunjukkan bagaimana mengampuni yang sebenarnya itu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau menerima kebenaran firman Tuhan tentang pertobatan ini, saudara. Sudah jelas tadi dalam kebenaran firman Tuhan. Roh itu sudah dicurahkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Roh pengampunan, kasih yang besar itu. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan sedih seperti orang menangisi anak sulung. Wow. Rasanya pertobatan itu harus dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu wajib. Kasih sudah dicurahkan. Rohnya Allah itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya, tindakan yang pertama kita alami adalah bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Mengasihi orang yang apa? Menyakiti. Saudara, ada yang menyakiti saudara? Halo? Ada ya? Coba renungkan di sini. Mengasihi mereka. Siapa yang menyakiti Bapak Ibu Saudara? Kasih mereka. Orang tuamu, suami atau istrimu, mertuamu, temanmu. Tuhan akan tunjukkan satu persatu yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Yang tidak benar adalah ketika kita nggak bisa mengasihi mereka yang menyakiti kita. Satu persatu. Hari ini di minggu terakhir, saudara, bukan suatu momen yang seperti kebiasaan. Ini hal yang luar biasa. Kita diingatkan, kita harus disadarkan tentang perbuatan dosa kita. Dan kita mengucap syukur kalau hari ini Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan saya dan saudara. Tuhan mau memulihkan hubungan itu. Memberikan kasih-Nya yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara.
Saudara mau terima kasih itu? Saudara harus bertobat terlebih dahulu. Saudara, kasih yang dinyatakan Yesus itu bukan kasih yang murahan. Itu kasih yang benar-benar harganya yang luar biasa, harus melewati penderitaan. Harus melewati begitu hal yang luar biasa, yang mengerikan. Tapi Tuhan mau menyatakannya. Dia membuktikan bahwa semua yang dilakukannya adalah demi umatnya yang dikasihinya. Semua yang ada di bumi ini, ciptaannya itu dikasihi oleh Tuhan, termasuk saya dan saudara. Haleluya. Dan Tuhan mau memberikan itu kepada saya dan saudara. Saudara mendengar firman Tuhan? Ini saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar itu kepada saya dan saudara. Tinggal mempraktekkan bagaimana bertobat yang sebenar-benarnya, yang keluar dari dalam hati kita. Tuhan terus mengoreksi kita. Dalam proses pengudusan, dalam proses penyempurnaan itu, supaya saudara dan saya menerima keselamatan yang kekal, yang abadi nanti. Hari ini mungkin belum ada apa-apanya kita. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Belum nyata. Bahwa kasih yang dinyatakan di dalam diri saya dan saudara itu belum sepenuhnya nyata. Tapi itu harus dibuktikan. Katakan dibuktikan. Dengan tindakan iman saudara. Haleluya. Ini yang berat bagi orang-orang yang percaya. Hanya perbuatan bertobat, yang namanya bertobat aja, susah untuk dilakukan. Masih ada persyaratan-persyaratan, saudara. Sedangkan kasih yang diberikan Tuhan itu tanpa syarat, saudara. Enggak memandang itu siapa, latar belakangnya dari mana, saudara. Tuhan memberikan kasih itu kepada semua orang, tidak memandang latar belakang. Tidak memandang siapa dia, tidak memandang perbuatan apa saja yang telah dilakukan. Tapi kasih itu harus diberikan dengan cuma-cuma. Ini harus kita praktekkan, saudara. Kalau judul firman Tuhan hari ini, janji pemulihan bagi mereka yang bertobat. Jadi yang bertobat saja yang menerima janji pemulihan itu. Saya tidak menuduh saudara berbuat dosa, tapi saya sendiri yang ada di tempat ini melakukan dosa. Dan saya mau bertobat itu, mau membersihkan semua tindakan yang jahat di dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara? Dan hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang serba dalam kesulitan. Tapi banyak hal yang dialami oleh anak-anak kaum milenial sekarang, bagaimana tidak mengalami kesedihan. Mereka menemukan jalannya sendiri. Seolah-olah itu baik-baik aja, saudara. Saudara tahu seolah-olah baik-baik aja. Ada aplikasi TikTok ya. TikTok kan goyang bareng-bareng. Bar goyang bareng-bareng, engkau balik mulai ya panggah jabrut, saudara. Kita goyangi seneng-seneng ya. Jadi habis TikTok kan ketemu masalahnya jabrut neh, saudara. Yang suka TikTok kan katakan amin. Iya, saudara lihat itu. Sedangkan kita harus mengalami situasi dan keadaan ini. Kita harus tahu, kita harus sadar bagaimana cara kita mengatasinya. Bukan mencari kesenangan diri sendiri, itu kesenangan diri sendiri dan itu terbatas.
Coba anak-anak sekarang tuh ditanya peribahasa bingung. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, nggak tahu. Lebih besar pasak daripada nggak tahu. Begitu dia tarik ses. Loh ya toh, roh kabeh. Saudara, itu semu saudara. Kelihatannya wah bikin senang, bikin sukacita, itu semu saudara. Raih sukacita dari surga. Amin. Kasih itu harus lebih besar dari kehidupan kita. Makanya tadi ketika kita mau bertindak, melakukan pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita. Bukan lari dari kenyataan, nari-nari di TikTok-an, ya kan? Terus melihat banyak hal yang di situ yang memberikan hiburan-hiburan. Tapi hiburan itu semu, saudara. Itu hanya menyenangkan, bukan dibatas sampai masuk ke dalam jiwa. Itu masih dalam pikiran saudara. Jadi ketika saudara disakiti, saudara lari pada aplikasi-aplikasi atau mungkin tindakan-tindakan yang mungkin mengajak teman-teman berkumpul hanya merasakan sukacita sesaat. Dan yang seharusnya ketika kita merasakan sakit itu bertobat. Mohon belas kasihan pengampunan. Dan Tuhan kita baik. Tadi sudah saya katakan, dia tidak memandang latar belakang perbuatan jahat kita. Ketika kita memohon belas kasih dan pengampunan, Tuhan memberikan kasih itu kepada saya dan saudara. Amin. Itu yang namanya pertobatan yang sejati. Mohon pengampunan apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan jahat kita yang kita lakukan. Tuhan akan memberikan itu pengampunannya. Saudara pernah mempraktekkan itu? Terus saudara. Makanya tadi, siapa yang memiliki kebencian, siapa yang memiliki iri hati, kepahitan terhadap siapa saja, kepahitan kepada siapapun itu, hari ini waktunya kita bertobat. Mengampuni mereka. Haleluya. Mengampuni mereka. Supaya saudara sendiri menerima pemulihan, menerima janji yang besar itu dari Tuhan. Orang kalau pulih saudara, orang kalau menerima sukacita, wow, berkatnya itu mengalir seperti air yang mengalir. Amin. Saya tidak berbicara tentang berkat, kunci diberkati oleh Tuhan saudara. Kunci hidup diberkati oleh Tuhan adalah menghapuskan segala sakit hati, kebencian di dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Enggak ada yang lain. Saudara memiliki kepahitan, saudara memiliki kebencian, dipastikan hidup saudara enggak diberkati oleh Tuhan. Mungkin dengan segala usaha saudara bisa, tapi dalam titik tertentu berkat itu akan hancur. Apa yang saudara terima itu akan hancur. Dari usaha saudara, dari kepandaian saudara untuk menerima penghasilan yang baik. Tapi kalau saudara memiliki kebencian, iri, dengki, kepahitan, suatu titik tertentu akan mengalami kehancuran. Haleluya. Itu kuncinya. Kita harus penuh lapang dada. Hidup kita dikuasai sukacita yang datang dari surga. Memiliki kasih yang besar yang dinyatakan Yesus di dalam diri saya dan saudara. Itu yang Tuhan mau. Kasih yang terbesar. Itu harus melekat di dalam hati saya dan saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mau dipulihkan katakan amin. Saudara terima janji Tuhan. Dan bertobat mulai hari ini. Mulai detik hari ini keputusan, tindakan, iman saudara itu yang menentukan. Bahwa kasih itu yang lebih besar di dalam hidup saya dan saudara.
Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Apa yang kita terima sekarang, pegang itu sebagai janji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan, dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Berikan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Menolongku, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku berterima kasih penyertaan-Mu, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Di dalam hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Beri pengagungan buat Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah penyembahan sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam isi hatimu saat ini biarlah terungkap di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam isi hatimu yang tersembunyi, hari ini yang menyadarkan engkau bahwa kejahatan dosa yang kau alami membuat kau harus bertobat. Mungkin kau mengalami kepahitan, mungkin kau tersakiti. Apapun yang kau alami saat ini, bahwa di hadapan Tuhan, orang-orang yang pernah menyakiti engkau, ampuni dia. Bahwa di hadapan Tuhan, kalau kau saat ini melihat dalam dimensi roh, orang-orang yang pernah menyakiti engkau, sesungguhnya itulah yang patut kau kasihi. Renungan di penghujung tahun ini, di minggu terakhir, Bapak Ibu Saudara diingatkan tentang kesalahan, kejahatan yang Bapak Ibu Saudara perbuat, yang melekat menjadi satu kepahitan, yang Tuhan mau kita harus melepaskan semuanya itu. Jangan seolah-olah saudara tidak pernah melakukan semuanya itu. Yang mempengaruhi hidup saudara, diberkati oleh Tuhan atau tidak, menerima janji pemulihan atau tidak,
Itu adalah tindakan dari Bapak Ibu Saudara sendiri. Haleluya, Yesus Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Jamah Tuhan. Biarlah roh pengampunan itu melekat dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Biarlah kasih itu yang semakin nyata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kasih itu yang mampu mengubahkan hidup kami. Kasih yang menutupi banyak dosa. Itulah kasih yang Kau berikan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah roh pertobatan itu terus mengalir di tempat ini ya Tuhan. Roh pertobatan itu nyata, semakin kuat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Yang memulihkan setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kini saatnya kami berdoa bersama ya Tuhan. Menyatukan suara kami, iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Memimpin kami ya Tuhan Yesus, Presiden dan Wakil Presiden kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai hikmat Kau taruhkan dalam kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para kabinet Indonesia Maju Tuhan. Reshuffle menteri yang baru Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan dapat mengemban tugas dengan baik ya Tuhan, pemerintahan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Banyak hal terobosan-terobosan yang baru yang membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keamanan Republik Indonesia yang dikomandani oleh TNI Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Biarlah mereka bersinergi ya Tuhan, bersama-sama dengan rakyat, bersatu ya Tuhan Yesus, untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, menjauhkan dari teroris, intimidasi ya Tuhan Yesus, provokasi ya Tuhan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan Yesus. Ampuni mereka semuanya ya Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka telah perbuat ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus di masa pandemi ini ya Tuhan. Satuan gugus tugas penanganan COVID-19 ini ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Para medis, Tuhan, perawat, dokter, demikian juga TNI Polri yang bersama-sama bertugas ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang menyertai mereka ya Tuhan. Menjauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh apapun di dalam nama Yesus. Saudara kami yang mengalami sakit karena COVID-19, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan yang semakin nyata dalam setiap kehidupan kami, membuat kami saat ini bersatu di dalam doa ya Tuhan. Dengan iman kami ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka Tuhan menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Menjauhkan dari korupsi, kolusi dan lain-lain ya Tuhan Yesus yang tidak berkenan. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Segala kami yang ada saat ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah bersama-sama ya Tuhan. Masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami boleh memperingatkan satu dengan yang lainnya Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan, mewujudkan kesatuan tubuh Kristus ya Tuhan.
Kami boleh membangun satu dengan yang lain dengan iman kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya memberikan persembahan. Lipat gandakan apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Janji-Mu Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau memproteksi segala usaha, pekerjaan dan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan pulihkan kesehatannya, organ tubuhnya Tuhan sempurnakan, jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat Tuhan semakin nyata dan kami boleh menerima kuasa kesembuhan itu ya Tuhan. Dan dialami oleh Ibu Gembala di dalam nama Yesus Kristus. Pak Darmianto, Tuhan memulihkan organ tubuhnya ya Tuhan. Syaraf-syarafnya Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Sri Manap ya Tuhan. Ginjalnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memulihkan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Ibu Agnes yang Tuhan sudah sembuhkan, istri hamba-Mu Tuhan sembuhkan. Citris Agus Wiono yang Tuhan sembuhkan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit Tuhan yang sudah sembuhkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang memiliki beban permasalahan kehidupan, Tuhan Engkau membukakan pintu-pintu berkat itu ya Tuhan, untuk kami menerima pemulihan itu. Dan kami tahu ya Tuhan, satu syarat tentang pemulihan itu yaitu pertobatan. Biarlah kami miliki sebagai orang-orang percaya yang memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Diberkatilah kehidupanmu, rumah tanggamu, kehidupan nikahmu, dijauhkan dari perpecahan, pertikaian dan perceraian dalam rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu. Diberkatilah segala usaha ternak dan ladangmu. Sikanataka ya lama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang masa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan akan menjemput kita harinya Maranatha, yaitu kedatangan Dia yang kedua kalinya untuk saya dan saudara. Semua orang yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang bertugas persembahan kami persilakan.
Kasih setia